Selamat datang di layanan Sistem Informasi Smart Data. 11 Maret Data Analytics Center. Smart Data menyediakan layanan yang membantu akademisi, peneliti, bahkan pengusaha dalam mengatasi masalah-masalah data analitik. Smart Data memiliki konsultan yang handal yang dapat memberikan solusi tepat untuk menjawab permasalahan data analitik, mulai dari analisis deskriptif hingga analisis preskriptif, sehingga diperoleh hasil yang baik dan juga akurat. Tujuan dari 4 tahapan data analytics: descriptive analytics untuk mendapatkan insight dari suatu permasalahan, diagnostic analytics untuk mencari akar masalah, predictive analytics untuk memperkirakan masa depan, dan prescriptive analytics untuk merumuskan solusi yang paling tepat. Smart Data juga menyediakan layanan pelatihan data science dan juga computer vision. Computer vision adalah salah satu bagian dari artificial intelligence, sebuah teknologi yang memungkinkan komputer untuk melihat dan mengenali objek yang ada di sekitarnya layaknya manusia. Dalam perkembangan teknologi yang semakin pesat, computer vision menjadi salah satu teknologi baru yang dimanfaatkan untuk dikombinasikan dengan data science dengan bantuan deep learning. Semua ada di Smart Data. Nah, Omar, Ini aku ada tugas project, tapi tuh aku masih bingung buat cara ngolah datanya itu gimana buat forecasting. alah, kalau itu gampang. Gimana tuh? Kita tuh dari Prodi Statistika tuh ada yang baru nih. Jadi itu ada website namanya smartdata.uns.ac.id. Oh, oke. Nah, di situ tuh komplit banget nih, Mar. Kamu bisa ntar coba deh buka deh websitenya tuh. Ntar banyak tutor-tutor menarik dari website itu deh. Coba deh buka deh. Aku coba buka ya. smartdata.uns.ac.id. Nah, itu tuh. Oh iya. Oh iya. Oh ternyata di sini tuh juga ada pembahasan tentang basic machine learning gitu ya. Nah, iya tuh bener banget. Selain pembahasan juga di sini tuh banyak tutor-tutor yang lengkap banget nih. Dan buat website Smart Data sendiri ini tuh bisa diakses dimanapun dan kapanpun juga. Jadi nggak cuma mahasiswa Tata aja yang bisa akses, tapi mahasiswa dari prodi-prodi lain juga bisa akses nih buat smartdata.uns.ac.id. Oh, berarti website-nya berguna banget ya. Bener banget, dan ini juga buat umum bukannya. Wah, kalau gitu sih bisa mempermudah buat pengolahan data sih ini. Ya, bener banget. Nah, semua ada di Smart Data. Apel pagi yang diikuti oleh seluruh pegawai di lingkungan Universitas 11 Maret, Senin 13 Februari tahun 2023 dimulai. Penghormatan kepada Sang Merah Putih. Kepada Sang Merah Putih, hormat! Gerak! Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa
Gerak! Mengheningkan cipta dipimpin oleh Dekan Fakultas MIPA. Untuk mengenang dan menghormati jasa para pahlawan bangsa dan tokoh pendiri Universitas 11 Maret yang telah mendahului kita, marilah sejenak kita mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta mulai. Selesai. Pembacaan naskah Pancasila oleh Kepala Laboratorium Komputasi Fakultas MIPA, Dr. Dewi Retnosari Saputro, SSI, MKom. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 oleh Kepala Laboratorium Program Studi S1 Statistika Fakultas MIPA, Dr. Hasih Pratiwi, SSI, MSI. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat, sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia oleh Kepala Laboratorium MIPA Terpadu Fakultas MIPA, Dr. Tetri Widiani, SSI, MSI. Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Kami, anggota Korps Pegawai Republik Indonesia, insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berjanji. 1. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta memegang teguh rahasia negara. 3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. 5. Menegakkan kejujuran, keadilan, dan disiplin, serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Pengarahan Dekan Fakultas MIPA, Dr. Randes Harjana, MSI, MSc, PhD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati, Rektor, Bapak Profesor Dr. Jamal Wibowo, SHM Hum, dan seluruh Wakil Rektor. Yang kita hormati, Wakil Ketua, Sekretaris, dan anggota Majelis Wali Amanat. Yang kita hormati, Ketua, Sekretaris, dan anggota Senat Akademik. Yang kita hormati, Ketua, Sekretaris, dan anggota Dewan Profesor. Yang saya hormati, Sekretaris UNS. Yang saya hormati, seluruh dekan dan wakil dekan. Yang saya hormati, seluruh ketua dan sekretaris lembaga. Yang saya hormati, seluruh direktur dan wakil direktur. Yang saya hormati, seluruh kepala biro. Yang saya hormati, Bapak Ibu Sivitas Akademika dan Tendik, serta peserta apel yang bahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan hidayah yang telah diberikan kepada kita, berupa nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga dapat menghadiri apel pagi bagi pegawai UNS secara daring. Pada apel pagi ini, kami sampaikan berkaitan dengan Big Data. Big Data adalah sebuah istilah yang mengacu pada teknologi untuk memproses dan menganalisa sekumpulan data yang memiliki jumlah yang sangat besar, baik yang terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur. Dengan proses analitika yang benar, Big Data dapat memberikan informasi yang berguna, sehingga dapat membantu dalam mengambil keputusan, dan memberikan rekomendasi yang tepat dan cepat berdasarkan data yang telah diolah. Big Data Analytics dapat digunakan untuk prediksi dan menganalisis penyebab suatu masalah yang terjadi, sehingga dapat meminimalisir adanya kegagalan. Big Data yang menjadi referensi untuk mengembangkan sebuah produk, karena dapat menjadi dasar untuk mengambil keputusan yang tepat dalam pengembangan bisnis. Selain itu, Big Data dapat mengurangi waktu dan biaya,
serta proses pengiriman dan menerima data dapat menjadi lebih cepat. Ketersediaan data dan informasi yang lengkap, benar dan tepat sudah menjadi kebutuhan pokok bagi kelangsungan hidup dan peradaban dunia kini. Sebagai contoh saat ini, implementasi Big Data pada aplikasi Gojek. Gojek memanfaatkan Big Data Analytics dengan pendekatan data science, sehingga dapat menganalisis seluruh data yang masuk untuk dapat mengatur siapa yang mendapatkan pesanan apa. Semisal dari pola perjalanan dan pesanan yang setiap hari dilakukan pelanggan. Gojek menganalisis dan menebak di mana lokasi pelanggan saat ini dan akan kemana dia pergi. Gojek dapat memprediksi pula perilaku yang dimiliki pelanggan melalui data yang diproses seperti data pribadi, rekam jejak perjalanan, jenis makanan yang dibeli, daftar belanja, jenis obat yang digunakan, hingga jadwal mencuci kendaraan, dan lainnya. Bapak Rektor beserta Bapak Ibu beserta apel yang berbahagia, Fakultas MIPA UNS melalui program studi S1 Statistika telah menciptakan program lompatan kreatif 11 Maret Data Analytics Center atau Smart Data untuk mewujudkan UNS sebagai pusat unggulan analitika data yang telah diluncurkan pada 22 Desember 2022. Smart Data hadir untuk menjawab permasalahan Big Data yang saat ini banyak dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan, perencanaan bisnis, dan dasar pengembangan sektor pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan lainnya. Serta merupakan wujud pengembangan kegiatan kerjasama dengan MITA, termasuk pojok statistika yang telah ada di Fakultas MIPA UNS. Melalui layanan yang ditawarkan, implementasi Smart Data akan membuka peluang review generating untuk Universitas 11 Maret. Program Smart Data mengusung kolaborasi pentahelix untuk mengoptimalkan potensi-potensi yang ada, yaitu antara UNS meliputi dosen, mahasiswa, alumni dengan pemerintah, dunia usaha industri, nasional dan internasional, masyarakat, serta media. Oleh karenanya, program ini dapat memberikan dampak pada peningkatan UNS pada QS-BUR dan QS-AUR, terutama pada indikator academic reputation, dalam mendorong peningkatan kualitas pembelajaran dan penelitian di UNS. Indikator employer reputation dalam menyediakan persiapan untuk lulusan yang kompeten, inovatif, dan efektif, serta indikator International Research Network atau IRN dalam meningkatkan kolaborasi penelitian internasional. Optimalisasi Big Data merupakan bagian penting dalam transformasi digital di sektor pendidikan, khususnya perguruan tinggi. Saat ini, banyak perguruan tinggi tengah memberikan perhatian lebih kepada data-data yang dimiliki. Dan Fakultas MIPA berupaya agar Universitas 11 Maret juga dapat menjadi pusat Big Data Analytics dengan memanfaatkan data melalui olahan dan analisisnya. Universitas 11 Maret ke depan bisa memanfaatkan informasi penting yang berguna bagi kemajuan institusi. Beberapa manfaat antara lain rekrutmen mahasiswa baru untuk mendapatkan kandidat mahasiswa yang ideal, memantau kinerja mahasiswa sebagai bahan analisis untuk pengembangan akademik mahasiswa, dapat memberikan rekomendasi sehingga lulusan UNS bisa lebih cepat untuk bekerja sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya, serta analisis bisnis untuk melakukan efektivitas proses bisnis, sehingga prediksi program studi apa yang prospektif dikembangkan Universitas 11 Maret ke depan. Bapak Rektor beserta Bapak Ibu beserta apa yang berbahagia. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa Big Data merupakan suatu fenomena yang tercipta karena adanya kemajuan teknologi. Dan mau tidak mau kita harus dapat menghadapinya. Aktivitas pengumpulan data serta pengolahannya harus dilakukan dengan sebaik dan seefektif mungkin agar dapat menarik suatu informasi yang berguna. Semoga Smart Data dapat menjadi salah satu solusi dalam mengelola Big Data yang mendukung terciptanya Universitas 11 Maret sebagai pusat unggulan analitika data dan pusat Big Data. Bantuan dan dukungan penuh dari seluruh unit di UNS
serta seluruh sivitas akademika tentu akan selalu kami harapkan. Semoga upaya, karya, dan bakti kita semua mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Demikian sambutan yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan keikutsertaannya pada apel pagi ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada yang kurang berkenan pada pelaksanaan apel pagi pada pagi hari ini. Selalu sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dipimpin oleh Sekretaris Komisi 4 Senat Akademik Fakultas MIPA, Profesor Dr. Andes Edi Heraldi, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Rektor, beserta Bapak Ibu peserta apel pagi yang kami hormati. Doa pada kesempatan ini akan kami panjatkan menurut keyakinan agama Islam kepada Bapak Ibu yang berkeyakinan lain, dimohon untuk menyesuaikan keyakinannya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Ya Tuhan kami, jadikanlah keluarga dan keturunan kami sebagai penyejuk mata kami, dan jadikan pula kami menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Tuhan kami, tunjukkanlah kami agar selalu mensyukuri nikmat yang Engkau limpahkan kepada kami dan kepada kedua orang tua kami. Tunjukilah pula kami agar selalu berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi. Masukkanlah kami ke dalam golongan hamba-Mu yang soleh. Ya Allah, Ya Razzaq, anugerahilah segenap sivitas akademika Universitas 11 Maret, kesehatan lahir dan batin, kebahagiaan dunia akhirat. Satukanlah kami dalam persatuan yang kokoh dan dihiasi rasa kebersamaan untuk bekerja dan berkarya demi kemajuan kampus UNS tercinta ini. Ya Allah, Ya Alim, jadikanlah kampus UNS sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga mampu mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negeri tercinta ini. Jadikanlah kampus UNS sebagai tempat bersemainya simpul-simpul integritas, menuju sebuah kesadaran dan idealisme bahwa keunggulan ilmu pengetahuan dan teknologi tak akan berguna tanpa kekokohan etika dan moralitas. Ya Allah, Ya Qadir, anugerahilah kepada kami sikap istiqomah dalam mengemban amanah sebagai pendidik dan tenaga kependidikan dengan sikap profesional dan penuh dedikasi. Rabbana zolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apel pagi yang diikuti oleh seluruh pegawai di lingkungan Universitas 11 Maret, Senin 13 Februari tahun 2023 telah selesai. Peserta dipersilahkan untuk melanjutkan aktivitas kerja masing-masing. Sekian, selamat pagi dan selamat beraktivitas.